Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya juga akan membawa cerita tentang pekan depan dari hari Senin sampai Minggu depan. Saya lupa tanggalnya, tanggal 9 mulainya. Dan saya akan menggunakan basis astrologi sebagai cerita dari minggu depan, dari hari ke hari minggu depan. Oke, kita mulai hari ini tanggal 8. Kemarin juga sebenarnya sudah disampaikan bahwa ada kemungkinan hari ini akan ada tanda petik ledakan gitu ya. Karena kemarin tuh kita kayak gaining energi besar banget, dan ini memang kayak dibuka gitu ya kerannya. Terus kita mampu menampung banyak karena kita begitu mampu mengolah. Jadi kan kayak kita pernah dengar satu tempat di mana dia bisa berisi banyak karena yang dimasukkan adalah benda pejal, tanda petik gitu ya. Ada unit sendiri, dia tidak larut. Kalau larut kan semua akan nyampur gitu ya. Bentuknya mengikuti wadahnya, tapi ini kan enggak. Nah, bagaimana dia bisa berisi semaksimal mungkin, optimum gitu ya, jumlah yang bisa dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Itu kan perlu perhitungan. Jadi yang kecil sekian jumlahnya berapa, yang gede berapa. Jadi kita mencari optimumnya. Nah, optimum itu kalau di dalam matematika kita mencari titik tengah gitu ya. Garisnya itu kita tarik satu, tarik yang lain, titik tengahnya di mana, dan itu adalah yang optimum. Nah, itu tadi penggambaran bahwa kemarin kita diberi kemampuan untuk memahami bahwa wadah itu bisa diisi dengan optimum kalau kita berstrategi. Itu kemarin. Nah, karena kita jadi pinter hari ini, karena kita udah paham gitu ya, kita difasilitasi untuk bisa lebih paham, mencari optimumnya atau yang terbaiknya bagaimana. Kemudian kita melihat ini adalah satu kerugian. Itu kan bisa backfire ke kita. Kenapa? Karena kita menjadi merasa kehilangan, karena kita menjadi punya alasan untuk kehilangan, dan oleh sebab itu kita menjadi lebih mudah frustrasi pada saat ini, dan kita menjadi lebih sukar bertoleransi pada perbedaan. Karena kemarin kita udah melihat ini cara yang paling smart. Kalau kita udah sampai di titik smart, kita udah sampai di titik tinggi, kita disuruh turun lagi, itu butuh kebijaksanaan dari seseorang untuk mampu turun ke bawah. Jadi buat beberapa orang tua yang mengajarkan anaknya belajar, ya, dia akan lupa bahwa dia pernah mengalami masa tidak mengerti seperti anak yang diajarkan. Dan oleh sebab itu dia akan menjadi sangat galak kepada anaknya. Kenapa? Karena dia nggak mengerti kenapa hal semudah ini dia tidak bisa mengerti. Dia lupa bahwa semua itu berproses. Nah, jadi kira-kira hari ini yang paling mungkin menjadi alasan untuk terjadi pertengkaran adalah kita tidak bisa memahami orang lain karena dia punya cara pandang berbeda. Karena kita pernah lewat ke situ, tapi kita udah lupa bahwa kita pernah tidak mengerti satu hal. Ya, itu yang penggambaran hari ini. So be very careful. Tapi untungnya hari ini bulan dan Lilith yang conjunction, tadi saya ceritanya dari conjunction bulan dan Lilith oposisi dengan Pluto. Nah, karena ada trine dengan Jupiter, kadang-kadang saya suka blocking dengan Jupiter, maka saya melihat ini adalah situasi di mana akan dapat dengan mudah juga orang yang berkomunikasi dengan kita itu untuk mencoba membantu kita menyelaraskan, atau kita membantu mereka menyelaraskan. Jadi kalau saya contohnya tadi adalah orang tua yang mengajarkan anaknya dan anaknya nggak langsung ngerti, kita udah sampai ubun-ubun kepengen teriak gitu ya, pengen ngomong jelek gitu ya, gitu aja nggak ngerti gitu ya. Tapi somehow kayak kita diingetin lagi, jangan begitu, sabar itu adalah kunci dari keberhasilan. Sabar adalah kunci dari keberhasilan. Intinya itu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sabar tadi? Kunci keberhasilan tadi adalah kita melakukan observasi dengan seksama. Kita berhati-hati dalam
Bertindak itu termasuk mengucapkan sesuatu, karena itu adalah tindakan. Mengucapkan. Berpikir itu kan kita belum melakukan tindakan secara nyata, tetapi masih proses di dalam. Nah, jadi kayaknya memang hari ini kuncinya adalah sabar, karena ada energi di dalam diri kita yang jauh lebih mudah frustrasi, jauh lebih mudah menyalahkan, dan ingin menunjukkan kehebatan kita pada hari ini. Tapi tidak hanya itu, energi lain adalah membantu kita untuk memahami sudut pandang dari orang lain, dan kalau kita mau mengambil pelajaran ini adalah kita mengerti tentang compassion. Ya, Plutonya di sini bermain, kalau dia tidak diambil energinya sebagai hal yang positif, maka bukan compassion yang ada, ya, tapi ketidaksabaran itu. Ini hari Minggu tanggal 8, tanggal 9 kita lihat di sini ada T-square, bulan sebagai focal point ada di Leo. Bulan yang ada di Leo itu menunjukkan kita berada dalam situasi kreativitas. Kita sebenarnya happy. Kita memang di dalam kondisi semaksimal mungkin melepaskan semua kekhawatiran. Jadi sebenarnya bukan kekhawatiran itu nggak ada, tapi somehow kita kayak milih menjadi happy, ya. Jadi gambar anak, ya, anak yang di dalam kartu Lenormand itu penggambaran dari Leo. Jadi di sini T-square dengan kakinya atau ini adalah South Node dan North Node, di sini masih termasuk conjunction dengan Uranus, maka kita melihat adalah perubahan itu bukan hal yang mudah. Dalam arti kata, kalau kita sedang berkreasi, menulis, mengerjakan tugas apapun, besok hari Senin kan, hari Senin tanggal 9, itu kita cenderung untuk menggunakan cara-cara lama, tetapi itu square, sehingga artinya kayaknya kita perlu melihat cara baru dalam mengerti satu hal. Dan ini matahari juga trine dengan Uranus, artinya matahari quincunx dengan bulan. Iya, jadi ini adalah sebenarnya kalau kita lebih sukar untuk mencari jawaban dari dalam diri sendiri, tetapi sepertinya jawabannya ada di dalam diri sendiri. Ini tanggal 9 tadi, ya, dan kita lihat ini quincunxnya matahari dan bulan. Kita pakai yang ini aja supaya lebih detail, lebih sukar untuk mencari yang utama, tetapi kita fokuskan ke bulan sehingga kita mampu melihat mana yang penting, ya. Ini hari Selasa tanggal 10, bulan masih ada di Leo di 24 derajat 55 menit, oposisi dengan Saturnus. Oposisi dengan Saturnusnya ini menunjukkan bahwa kita dilema antara kreasi yang optimal dengan keterbatasan. Jadi kita ingin semuanya kita peroleh gitu, ya, serakah tanda petik yang positif way, ya. Kita ingin semuanya diperoleh, tapi nggak bisa. Ya, nggak ada sumber daya yang tidak terbatas, semuanya terbatas. Kita harus sangat efisien dalam menentukan mana yang terbaik buat kita. Trine-nya adalah dengan Aries. Jadi somehow kayak kalaupun kita paham bahwa pilihan kita adalah yang terbaik, kita harus efisien, tapi kok kita rasanya masih nggak enak gitu, ya, masih rasanya sukar sekali untuk tidak greedy, ya. Greedy hari ini, hari Selasa itu greedy-nya itu kerasa banget. Jadi kita tuh ingin semuanya diperoleh, mau apa aja kita mau semuanya itu kita peroleh, tapi kan nggak bisa, semuanya harus memilih. Seberapapun kita secara intelektual mengerti bahwa pilihan itu adalah keharusan dan that's life gitu, ya, tapi somehow ada rasa penyesalan di dalam hati. Itu yang saya lihat dari sini. Quincunxnya dengan Neptunus. Ya, jadi barangkali hal yang paling mudah buat kita untuk bisa kembali menjadi oke, jadi baik-baik saja adalah semua itu sekarang itu ada batasnya. Jadi artinya hari Selasa itu kita merasakan ada batasnya. Tapi jangan khawatir.
Yang namanya waktu terus bergulir. Yang sekarang menjadi terbatas, besok mungkin menjadi tidak terbatas. Yang sekarang tertutup pintunya, barangkali besok terbuka pintunya. Ada perasaan seperti itu yang datang, seperti mengingatkan kita, mencolek kita dari perasaan gak enak tadi, sebel karena tidak bisa mendapatkan semuanya. Tuh somehow kayak ada yang nyolek, udah tenang aja, kalau emang itu milik kamu dia gak akan lari kemana kok, udah tenang aja ya. Itu tapi dari kita sendiri yang bilang begitu. Ini hari Selasa, hari Rabunya bulan ada di Virgo. Virgo itu tempat kita ngulik ke dalam, kita kerja keras ya sampai kepalanya panas gitu ya, benar-benar kita fokus, konsentrasi penuh gitu ya. Dan ini kita lihat banyak sekali transitnya dengan planet lain. Yang pertama saya ambil dari yang kiri, yang paling bawah dulu, ini square dengan Mars. Bulan yang square dengan Mars itu adalah perasaan tidak enak, perasaan tertekan. Tapi kita sebenarnya tahu bahwa kita punya hak untuk mengatakan tidak. But somehow kayak kita udah jatuh dulu, kalah gertak gitu loh. Kita kalah gertak. Ya hari Rabu tuh kita merasa kita kalah gertak. Tapi somehow kita tuh untungnya punya perasaan akhirnya enggak, kita nggak selalu begitu kok. Jadi kayak ada dialog di dalam diri sendiri antara tanda petik takut ya, tetapi juga enggak, biasanya aku bisa keluar dari situasi ini, somehow kita bisa mencari akal untuk bisa melewati hal ini ya. Dan ini kan ada Grand Trine dengan Merkurius retro. Oleh sebab itu, jadi walaupun kalah gertak, kita jadi lebih smart dalam mengambil keputusan. Tuh hari Rabu sextile ya dengan South Node, dan ini menceritakan, ini gambar layang-layang sebenarnya ya, bulan South Node, Merkurius retro, dan North Node yang conjunction dengan Uranus. Itu gambar layang-layang. Ini bercerita tentang apa? Tapi layang-layang itu biasanya membawa hal yang positif. Jadi kalau menurut saya ini adalah saat dimana kita bisa menyadari. Jadi ini kayak kacamata lebih tingginya gitu ya, berstrategi. Apalagi ini energi Virgo-nya juga ada. Jadi kita bisa bolak-balik antara melihat apa yang harus kita lakukan pada saat ini, kemudian apa konsekuensi, ke alternatif atau kemungkinan konsekuensi yang terjadi untuk kita bisa pikirkan skenarionya. Pada namanya skenario, biasanya kita lihat ke masa depan, apa yang akan bisa lakukan kemudian, bisa kita lakukan kemudian. Wednesday, hari Kamis, hari Kamis masih ada di Virgo di 19 derajat, oposisi dengan Vesta dan Neptunus, serta besoknya baru Friday baru dengan jadi ini antara Kamis dan Jumat ya. Kamis dan Jumat ini ceritanya sangat dramatis kayaknya kalau menurut saya ya. Jadi ini kayak somehow kita bertemu dengan situasi. Jadi kan tadi hari Rabu tuh kan kayak hard banget gitu ya. Tapi hari Kamisnya di antara situasi yang masih sangat teknis tadi ya, pilihan, manajemen, pokoknya situasi kantor. But somehow kita kok merasa ada energi feminin yang mengalir ke kita. Apa yang dimaksud dengan energi feminin? Compassion. Saya ngerasa compassion ini begitu kuat pada hari Kamis dan Jumat, berakhir di Jumat. Kamisnya adalah ketika kita melihat bahwa apapun yang menjadi keputusan kita, banyak orang di luar, artinya bukan diri kita, bukan yang langsung, itu akan terdampak dengan keputusan kita. Kita bisa sangat dingin ya, kita dingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Kemarin apalagi energi greedy-nya itu kan begitu kuat. Kita baru menyadari bahwa kalaupun kita sangat serakah, kita bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Somehow ini ada sumber daya di tempat lain yang ketarik ke kita. Dan kayak kita sadar, oh ternyata yang akan suffer,
ya, yang akan menunggu, yang akan berharap dan belum tentu mendapatkan keuntungan, itu jumlahnya banyak. Dan walaupun dia tidak ada kaitannya langsung dengan kita, dan kita bisa bilang dengan mudah bahwa emang salah gue, enggak juga kali, kan itu yang namanya dunia emang begitu. Yang namanya hukum alam, siapa yang kuat dia yang menang. What's wrong with that gitu kan? Nggak ada yang salah gitu ya. Ini udah hukum manusia, but somehow kayak compassion kita kayak datang lagi. Nggak, barangkali saya bisa trade something gitu ya, negosiasi, atau ada sesuatu yang saya lepas di kita, tapi saya tidak menjadi seserakah itu. Saya share sedikit apa yang menjadi bagian dari kita. Dan pada hari Jumatnya, ya, hari Jumat ketika bulan oposisi dengan Jupiter itu conjunction dengan Juno, maka kemudian kita sudah bisa mengambil satu keputusan minimal di dalam hati. Mungkin ada akan muncul juga di dalam kesepakatan kita secara formal atau real apa yang kita ucapkan, tetapi di dalam hati kita sudah bisa menempatkan posisi kita tidak menjadi ekstrim intelektual dan semaksimal mungkin mengoptimalkan apa yang menjadi keuntungan kita. Dan itu tadi energi di awal minggu ya, dan this is very good menurut saya ya. Tetapi kita juga tidak semena-mena, atau itu semena-mena yang tadi, kita tidak begitu mudah menyerahkan apa yang menjadi advantage-nya kita. Kalau kita berpikir bahwa yang kita keep itu pada akhirnya nanti bisa menjadi manfaat untuk lebih banyak orang. Jadi kira-kira seperti itu dinamikanya 1 minggu ke depan. No, itu baru sampai Jumat, Deng. Hari Sabtu bulan terlibat dalam T-square dengan focal point Pallas Athena, oposisinya Chiron. Oke, jadi kalau hari Sabtu ini kita kayak masuk ke dalam apa ya, pikiran, karena dia di Libra. Di Libra itu kan dia menimbang-nimbang. Jadi kita sedang menimbang-nimbang apa yang sudah kita putuskan, plus minusnya apa. Dan lucunya, walaupun sudah kemarin ya kita udah mengambil keputusan, somehow kayak kita overthinking lagi, karena kemudian kita kayak kembali ke situasi minggu lalu ya, kayak kita kembali ke situ. Jadi square dengan Juno-nya itu kayak mengingatkan kita, bukannya kemarin kita bisa dapat jadi kayak perasaan kita punya duit lumayan gitu ya, terus kita jalan, di tengah jalan ketemu dengan pengemis, karena duitnya banyak, kita merasa kaya gitu ya, kita kasih sebagian dari duit kita ke dia, sejumlah tertentu, cukup besar gitu ya. Dan kita merasa bahwa itu adalah hal yang benar, karena kita mendengarkan betapa dia butuh duit, dia dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan who knows gitu, satu hari saya akan berada di posisinya dia, jadi saya keluarkan uangnya ke dia, udah kan, selesai. Besoknya setelah dipikir-pikir, kenapa gue kasih dia banyak banget ya, itu kayaknya terlalu banyak deh. Jadi kayak gitu energinya, energi hari Sabtu. Jadi kayak sempet kan nggak bisa diambil lagi, tapi kok kenapa aku ngasih banyak. Jadi walaupun kita tidak ingin memikirkannya, karena sebenarnya kan udah let go, tetapi somehow kayak kembali lagi, kita hitung-hitung lagi. Hari minggunya even worse ya kalau di sini ya. Dan saya berharap ini nggak ada kaitannya sama yang kemarin. Jadi kalau misalnya kemarin kita berpikir, ternyata gue ngasih terlalu banyak ke orang bantuan gitu, tapi ya udahlah gitu. Mudah-mudahan titik sampai di situ. Jadi kita let go, kita mampu let go. Tapi somehow pada hari Minggu ada lagi situasi di mana kita kayak kekurangan gitu loh. Padahal sebenarnya bukan salahnya itu juga gitu. Tapi somehow mungkin ada berita baru yang menunjukkan bahwa ternyata kita butuh sesuatu gitu. Kita butuh sesuatu untuk kantong kita, which is sebenarnya nggak ada kaitannya sama yang kemarin, karena yang diberikan kemarin walaupun katakan secara normatif itu
tinggi dibandingkan dengan seharusnya dengan situasi tersebut, tapi yang kita butuhkan juga tetap jauh lebih besar daripada yang kita punya. Ya, dan ini sebenarnya itu juga hanya merupakan antisipasi. Jadi hari Minggu kita menemukan kebutuhan baru, tapi itu bukan kebutuhan real, hanya bentuk antisipasi. Karena somehow pada hari Minggu tersebut kayak kita dikasih informasi bahwa ada kemungkinan terjadi perubahan dalam apa, kayak gitu. Jadi mungkin hoax, mungkin gosip, mungkin juga benar gitu, tetapi itu belum terjadi, ya. Itu hari Minggunya. Oke, kita lanjut. Ini kembali lagi ke sekarang ya. Rumi untuk sekarang, tapi biasanya ini juga timeless ya. Apapun informasi yang kita butuhkan pada saat ini terkait dengan Rumi. Oh, arise. Ini kan situasi di mana di kondisi yang paling bawah sekalipun, yang the lowest low gitu ya, kita selalu punya ya, saya mau nyebut individu tapi bukan individu, bukan orang, tapi ada zat ya, saya bilang zat yang akan membantu kita bangkit lagi. Saya melihatnya lebih kayak itu. Jadi memang kalau secara umum kartu ini kan bercerita tentang level paling bawah, tapi saya tidak melihat ini sebagai energi ketika kita di bawah. Yang saya lihat ya di mata saya, dan ini teman-teman bisa menginterpretasikannya sendiri ya, yang saya lihat adalah di situasi paling bawah sekalipun kita selalu punya zat yang mampu membawa kita bangkit ke atas dan berdiri lagi. Seberapapun kita pikir kita sudah tidak punya kekuatan, kekuatan itu bisa datang dialirkan kepada kita kapan saja kita membutuhkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah sendiri. Itu yang saya lihat dari penggambaran ini. Ini kan udah gambarnya jatuh, gelapnya biru tua, merah darah. Ini kan dan udah di sumur gitu, udah jatuh banget. Tetapi somehow ada cahaya yang selalu menerangi kita, mencoba untuk menyingkirkan gelap. Gelap itu adalah emosi di dalam diri kita yang semakin weighing us down gitu ya. Semakin memberatkan kita, mengajak kita untuk jatuh sampai menemukan dasar. Bahkan kalau udah jatuh ke dasar itu cari yang lebih dasar lagi, seperti itu. Tapi enggak, selalu ada cahaya untuk menerangi. 3 kartu dari Lenormand-nya, transformasi. Jadi kalau penggambaran di sini adalah kita udah berproses, jadi udah diolah gitu loh. Jadi kalau makanan itu udah diolah gitu ya berapa kali sampai udah pantas untuk dipasarkan. Intinya seperti itu. Apapun energinya, saya hanya mengambil kiasan bahwa, dan ini mungkin adalah tentang diri kita sendiri yang sudah diolah, sudah menjadi jauh lebih advance, jauh lebih mahal daripada harga dasarnya. Intinya seperti itu. Ini kayak jualan soalnya, nggak tahu kenapa ya. Terus sekarang tuh udah dipasarkan, harganya pantas gitu ya, dengan harga mahal itu pantas. Tapi somehow akan ada perubahan. Saya nggak tahu apakah ini artinya harus turun harganya atau ada perubahan, pihak lain bisa mencontek. Ini ilmu pemasaran lagi, mencontek produk kita sehingga harganya kemudian bisa turun, harga inovasinya udah terbayarkan, something like that ya. Tapi yang jelas akan ada perubahan. So jadi kalau misalnya tadi saya bercerita dalam 1 minggu adalah ada limitasi. Ada limitasi ketika kita inginnya greedy tapi nggak bisa. Kita udah sampai pada satu keputusan. Keputusan di mana ini udah final, tapi ternyata setelah final pun gitu ya, setelah final keputusannya tetap masih ada kemungkinan untuk berubah. Atau memang harus berubah. Oke, ini kartu yang pertama, jumping. Ini saya ambil buat tanggal 8 dan 9. Ini gambarnya the blade. The blade itu kan parang ya. Sharpness of the mind, body and spirit pointing upward. It summons the power of heaven.
When aimed down to the ground, it anchors the power of heavens and earth. Ini semua about power ya. The blade can be a healing tool or a weapon. Wield it wisely, and it will transmit power, bestow initiation, cut energetic cords from the past, and sever toxic relationship. Use it with anger, and it will slash, stab, and kill. Jadi ini adalah power kita tuh datangnya dari kata-kata. That's just the truth. Semua power datangnya dari kata-kata, dari mindsetnya kita. Mindset kita tuh diatur oleh kalimat, kata-kata. Dan memang tingkat intelektual, inteligensi seseorang itu dilihatnya dari kemampuan mengolah kata. That's just the truth ya. Nah, somehow pada hari ini dan hari Senin, hari Minggu dan hari Senin, dan sebenarnya kita lihat hari Selasa juga, itu kita diberi kemampuan untuk menggunakan kata-kata menjadi sangat powerful. Kita bisa menjadi berjaya dimanapun kita menginginkannya. Perkara berjaya di tempat yang menghasilkan, tidak menghasilkan, atau berjaya di tempat dia akan killing something atau growing something, ya, itu adalah pilihan kita. Dan semesta memfasilitasi kita untuk melakukan semuanya. Jadi semesta itu tidak pilih-pilih. Kita mau, kalau dia kasih energi, kita mau gunakan sebaik mungkin untuk kejahatan, sebaik mungkin untuk kebaikan, kita akan difasilitasi. Tapi hasil akhirnya, konsekuensinya tetap kita yang menanggung, gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ini kayak ngingetin kita kalau kita lagi pintar banget gitu ya, thank God gitu ya, jangan lupa untuk berpikir konsekuensi, karena semua power itu comes with responsibility. Somehow kalimat ini muncul terus dari kemarin. Kayaknya memang ini saatnya kita bergerak ya. Kita punya motor yang begitu kuat lah pokoknya pada periode ini. Stepping into stillness ini kayak justru ditahan gitu ya, suruh ditahan. My power is born in the majesty of silence, and this is true. Kalau orang banyak koar-koar, sepertinya mereka berjaya, padahal biasanya mereka cuman puppet. That's what I know ya. Jadi justru orang yang paling memegang kekuatan, kuasa adalah bukan yang berkoar-koar, karena dia tinggal mainin bidak-bidaknya aja untuk ngomong apa di kiri, kanan, atas, bawah. Itu ya. Dan itu kan kayaknya saya ngomongnya konotasinya kayak negatif banget ya, nggak selalu negatif ya. Kadang-kadang kita memang perlu untuk menjadi master of the game untuk memenangkan sesuatu. Kembali lagi, niat utamanya apa? Karena yang menentukan itu bukan energi yang mengalir di sekitar kita. Yang paling menentukan kuncinya adalah niat kita. Niat kita adalah niat terbaik atau enggak. Balik lagi semua kembali ke niat gitu ya. Tapi memang di sini kayak cerita tentang how to be a master of the game. At least that's what I see. Ini sama untuk 8 dan 9, 3 kartunya confidence ya sih. Jadi the power itu datang di kita tuh kayak besar banget gitu ya. Kita punya confidence. Begitu kita confidence, kita percaya diri, itu kita nyerap energi banyak sekali. Begitu kita nggak percaya diri ya, takut ini, takut itu, salah ini, merasa salah itu yang ngurangin level of confidence ya. Itu powernya hilang, rontok. Jadi semakin kita percaya diri, salah benar itu belakangan gitu ya. Semakin kita percaya diri, kita semakin punya power. Spurs up your nest, mulai dari dalam. Percaya diri, mulai dari dalam diri kita, karena power itu ada di dalam diri kita, kemampuan kita untuk menguasai juga. Wishes fulfilled, dan oleh sebab itu apa yang kita inginkan dengan keyakinan, kepercayaan diri kita, dan kita mulai dari dalam diri sendiri, itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, ini 3 kartu untuk pekan tanggal 9 sampai 15 Januari 2023. Ini yang pertama adalah beginning of the week, cheer up, live in the moment. Jadi kayak di awal itu apapun, sementara energi lagi maksimal gitu di kita
kita upayakan, jadi jangan sampai ada back down gitu ya. Middle of the week, good fortune, that is very nice ya, karena kita mengupayakan, kita mendapatkan keberuntungan di situ. And end of the week, celebration, let go and have fun. See, this is very beautiful week, no? Mudah-mudahan minggu depan itu adalah minggu dimana kita mengupayakan ya, dan seberapapun sukarnya kita selalu mampu bangkit. Kenapa? Karena selalu ada yang membantu kita kalau kita percaya. Kemudian ini kemarin muncul sebagai outcome Knight of Pentacles. Knight of Pentacles kemarin ini challenge-nya, saya lihat dulu ya, saya belum mengerti. Clinging to something hopeless, advice ungrateful, over compromising. Ini sukar ya, makanya saya lihat ke belakangnya ini semuanya juga terbalik pula gitu ya. Saya akan mulai dari advice-nya. Advice-nya hari ini, ya, jadi hari ini tuh kan kita punya energi ledakan yang tinggi ya. Dan oleh sebab itu, kalau kita terlalu bersemangat, itu meledaknya luar biasa. Yang kita butuhkan pada hari ini adalah meredam. Jadi, Knight of Pentacles terbalik adalah situasi di mana kita tidak bisa membantu, kita tidak bisa dengan leluasa memfasilitasi sesuatu, entah dari dalam diri kita, entah dari luar. Tantangannya adalah karena ini masih berproses. Ten of Sword terbalik, ini masih berproses. Energi di mana sangat produktif, tetapi produktifnya mengandung hal negatif, dan oleh sebab itu perlu diredam. Jadi ini akan menghasilkan sesuatu. Tadi energinya besar sekali, bisa meledak, dan oleh sebab itu kita jangan memanjakan, spoil ya, jangan memanjakan energi itu untuk dipolkan. Walaupun kita bisa bilang ekspresikan dirimu apa adanya segala macam, enggak, pada hari ini redam. Kita akan merasa sangat tidak balance karena kita sedang meredam sesuatu yang begitu besar. Bayangkan kalau kita meredam ledakan di balik bantal ya, kan pasti nggak seimbang sama sekali kondisinya, but it's okay. Sekarang yang terbaik adalah not being yourself maybe, atau being yourself dengan cara kita meredam, kita mampu menyeimbangkan dengan cara yang berat pada hari ini. Itu penggambarannya saat ini, dan ini adalah situasi di rumah karena Four of Wands-nya itu. Jadi kalau ada yang terlalu bersemangat, upayakan hari ini take it at the moderation level. Apapun, moderation level. Let go, no attachment. Jangan terbawa emosi terlalu bahagia, emosi terlalu sedih, emosi terlalu marah, jangan. Jadi keep it cool, keep it cold. Keep it cold. Keep it cool kali ya. Maksudnya saya sebenarnya pengen ngomong cold gitu ya, kayak apa namanya, poker face gitu, poker face aja gitu, rasanya seperti itu. Tapi yang penting adalah bukannya kita mau menjadi sangat cold gitu ya, tapi keep it cool. What you are is what you will attract and create in your own life, no exceptions. Jadi kalau kalimat yang menutup ini menunjukkan kitanya. Jadi memang pada hari ini fokus ke kita ya. Pada hari ini fokus ke dalam diri kita. Karena apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh pada apa yang akan terjadi ke depan. Dengan semua konsekuensinya. Dan sepertinya karena ini energinya adalah energi yang kuat dan bisa tidak terkendali. Kan problemnya tidak terkendalinya itu. Kita nggak bisa contain gitu ya. Nanti begitu lepas tuh kayak nggak ada cara untuk bisa mengembalikan, menariknya lagi gitu ya, kayak kalau berita itu udah lepas gitu ya, kita nggak bisa
balikin. Yang ada kan kita harus deny kayak gitu kan. Tapi kan yang namanya orang udah baca ya, mau deny kayak apa kan udah nggak bisa dikendalikan lagi sama kita kayak gitu. Jadi mungkin berita something like that ya, itu contoh tadi. Nah, oleh sebab itu kita tuh di sini ya, what you are is what you will attract. Jadi pastikan diri kita sendiri ya, kembalikan ke diri kita. Kalau ada situasi di mana memberi kita kesempatan untuk bertindak sesuatu, kembalikan ke diri kita. Kita tuh yang apa sebenarnya? Kita termasuk yang orang yang mudah marah, saya termasuk orang yang lepas kendali, saya termasuk orang yang mampu mengendalikan diri, saya termasuk orang yang baik hati, saya termasuk orang yang gak peduli dengan orang lain. That is who you are. Ya, who you are, what you are-nya itu. Kembalikan lagi, kamu tuh apa? Kamu orang yang baik hati, kamu orang yang kejam, kamu orang yang gak peduli pada orang lain, kamu orang yang seperti apa? Kenali hari ini, karena itu yang akan terjadi. Kalau kita gak peduli, dan kemudian terefleksi di dalam tindakan kita, maka itu yang akan terjadi kemudian. Create in your own life, no exception. Dan ini juga sebenarnya bukan ilmu hari ini aja, tetapi juga ya sepanjang kita hidup. What you are. Are you a good person? Are you a compassion person? Are you a nice person? Are you a smart person? Atau sebaliknya, apapun itu, tapi saya tidak ingin menyebutnya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Bear with me, oke?